Bandung, Jogja, Bali udah pinter manfaatin wisatanya. Kuningan siang rame, malam sepi, udah kayak kota mati. Sekarang ada The Lokomotif, beer market pertama di Kuningan. Dan ini peluang gede banget. Tapi kayak biasa, yang di atas masih aja malu-malu kucing. Balik lagi sama aku Amu Hanif di Paradoku. Oke, langsung aja to the point. Bentar nih, studio baru kita mulai rada rapi lah. Kita langsung aja lah, nggak usah basa-basi, kita to the point aja. Pariwisata tuh sekarang bukan cuman tentang foto selfie, bukan cuman tentang foto di atas jembatan bunga ataupun taman bunga dan lain-lain. Bukan cuman tentang kalian beli oleh-oleh tape ketan di beberapa toko oleh-oleh. Tapi coba deh lihat kota-kota lain, lihat kota-kota mungkin kota-kota wisata yang ada di daerah Indonesia gitu, seperti Jogja, Bandung, Bali gitu. Mereka ngerti banget yang dicari wisatawan tuh bukan cuman tentang bicara foto selfie, bukan cuman bicara tentang oleh-oleh, tapi ngasih pengalaman yang lengkap juga. Nah, kita bicara tentang wisata hari ini kayaknya nggak bakal nggak bakal hilang dari wisata malam atau wisata pengalaman. Salah satunya termasuk bir dan alkohol golongan A, B sampai ke C. Karena realitanya turis itu butuh tempat buat nongkrong, tempat buat nge-chill. Dan ini sebenarnya peluang, bukan ancaman buat daerah-daerah. Pajak daerah bisa nambah, lapangan kerja buat warga terbuka, ruang kreatif buat para seniman, para musisi, pelaku kreatif, dan UMKM bahkan naik lagi. Sekarang kemarin beberapa hari yang lalu aku sama teman-teman datang ke beer market pertama di Kuningan. Aku juga sedikit kaget, di Kuningan ternyata ada beer market. Itu namanya The Lokomotif, beer market pertama di Kuningan. Tapi dalam video ini bukan berarti aku mau ngajak kalian semua untuk mabuk. Justru ini ruang yang tertata, ini ruang yang aman, ini punya potensi besar untuk ngebangun image Kuningan biar lebih modern lagi. Kalian harusnya paham tentang itu semua. Kalau Kuningan cuman jadi tempat singgah doang, ya sayang. Mendingan kita bikin Kuningan jadi tempat yang ngangenin, tempat orang-orang ketika udah pergi dia mau balik lagi. Ya cuma gitu, kadang yang di atas masih suka keder atau malu-malu kucing tentang ini semua. Banyak yang bilang ini berbenturan dengan Kabupaten Kuningan yang mempunyai budaya madani juga, punya budaya agamis karena banyak pesantren dan lain-lain. Setahu aku, regulasi yang baik adalah yang membuat kita semua bijak. Dan bijak itu bukan untuk nutup semuanya, tapi harus ngatur dengan baik. Kita kalau mau close back ataupun flashback dengan beberapa daerah-daerah yang pernah membuat regulasi sedikit membuat tercengang masyarakat. Kita dulu ingat di Jakarta ada namanya Ali Sadikin. Beliau meregulasi tentang kasino. Nah, ini pun sama, Kuningan harusnya melek. Daripada penjual-penjual alkohol ataupun bir ini tercecer, maka buatlah regulasinya. Karena kalau kita tutup total ya sayang juga, salah juga gitu. Yang rugi siapa ya? Semuanya banyak yang rugi. Pendapatan wisata hilang, anak muda mungkin bisa kabur ke kota lain untuk nyari uang atau nyari ruang, peluang-peluangnya bahkan bisa hilang lagi gitu. Sekarang pertanyaannya aku balikin ke kalian semua. Kalian lebih setuju mana nih? Kuningan tetap gini-gini aja atau Kuningan meregulasi dunia malam dan meregulasi beer market? Coba tulis di kolom komentar.
Halo, nama saya Labib. Saya di sini sebagai mewakili pembicaraan. Apa alasan membuka Birmart di Kuningan? Untuk alasannya, karena ini agamis ya Kuningan, tapi karena pasar ini sedang membutuhkan, lebih banyak membutuhkannya, ya udah kami menyediakan Birmart tersebut. Apakah pasar Kuningan cukup potensial? Untuk sekarang ini kami sedang menuju ke arah potensial tersebut, Kak. Apakah ada kerjasama dengan vendor? Untuk layanan terkoneksi dan bekerja sama hotel, gosos, dan pariwisata, ini kami pihak ketiga dan juga bekerja sama juga. Apakah tempat ini private? Ini tidak private, umum. Semua boleh datang, boleh akses datang. Apakah tempat ini akan terus ada event? Pasti bakal ada event terus. Ini juga kami bakal semoga bakal target itu seminggu sekali ada event terus terusan. Selain bir, di sini menyediakan apa saja sebagai menu? Selain bir, di sini kami menyediakan kayak makanan ringan juga, ada kayak snack-snack kecil-kecilan gitulah. Ada kami menyediakan dan juga kopi juga ada.